Eh, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Alhamdulillah, yang tidak lupa kami hormati Direktur RSI Kota Magelang, beliau Dr. Omid. Yang saya hormati Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang, beliau Bapak Ustadz Solihin dan juga jajarannya, Bapak Fahmi dan juga yang lainnya yang kami hormati. Begitu pula karyawan, karyawati, dan seluruh peserta yang mendengarkan pengajian rutin bulanan awal bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan aktivitas kita. Begitu pula kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bernilai pahala di sisinya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi umatnya yang taat, yang bisa menjalankan perintahnya dan bisa menjauhi larangan-larangannya. Nah, semoga dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari kami selaku MC ingin membacakan kegiatan pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga mau'izatul hasanah, dan yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Langsung saja karena kita sudah masuk jam 8:05. Kita mulai kegiatan pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah meridhai sehingga apa yang akan kita laksanakan hari ini dibimbing oleh Allah sehingga memberikan manfaat kepada kita dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Direktur RSI Kota Magelang, kepada beliau Dr. Omid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya. Kita pada pagi ini dapat berkumpul kembali baik secara fisik maupun online ya kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah dalam keadaan yang baik kita bisa mengadakan pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi ini. Saya sampaikan kepada Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Ustadz Solihin, beserta jajarannya, Bapak Fahmi, Pak Dedi, kemudian pembina maupun pengawas dari yayasan yang mungkin menyaksikan acara ini, kemudian pada teman-teman semuanya yang mengikuti, karyawan RSI yang mengikuti acara ini, baik yang mengikutinya di rumah sakit maupun mengikuti di rumah, ya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga pagi ini dapat menjadi
suatu pencerahan lah buat kita semua. Insya Allah dalam pengajian ini kita disirami kembali, kita mendapat siraman rohani untuk menguatkan iman kita lagi. Ada beberapa hal yang mungkin sebelum kita mulai ya pengajian rutin kali ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama mengingatkan kembali, sudah adanya edaran dari rumah sakit mengenai libur Natal dan Tahun Baru. Jadi sesuai dengan instruksi dari Mendagri, kita sebagai karyawan swasta juga mendapatkan regulasi yang sama dengan karyawan PNS atau ASN. Jadi kita di bulan Desember ini tidak diperkenankan untuk yang pertama mengambil cuti dari tanggal 24 Desember hingga 2 Januari. Kemudian seluruh wilayah-wilayah tertentu akan dinaikkan menjadi PPKM level 3. Jadi minta tolong kepada teman-teman semua atas kesadarannya karena kita ini kan rumah sakit ya, kita tenaga kesehatan seharusnya kita jauh lebih memiliki pengetahuan tentang pandemi ini dibandingkan masyarakat awam. Jadi kesadarannya untuk teman-teman semua jika tidak ada hal-hal yang istilahnya primer, urgent atau mendadak, dimohon untuk tidak melakukan kegiatan bepergian keluar kota di tanggal tersebut. Gitu. Jadi minta tolong sekali karena kita betul-betul ini menghindari hal-hal yang tidak ingin kita inginkan seperti yang kemarin-kemarin. Jadi memang kita rasa juga terkena dampak ya dari pandemi ini. Banyak teman-teman kita yang sakit, tumbang, seperti itu. Jadi diharapkan mudah-mudahan jangan sampai ke RSI lah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satunya caranya seperti ini. Kita taat aturan dari pemerintah, insya Allah mudah-mudahan kita dilindungi. Jadi mohon kesadarannya sekali lagi kepada teman-teman untuk menghindari berpergian ke luar kota, pulang kampung misalnya, atau liburan, pokoknya sesuatu hal yang tidak primer, urgensi atau mendadak. Kalau ada sesuatu yang mendadak yang mengharuskan cuti di tanggal tersebut, silakan mengajukan izin kepada atasan langsung dan kemudian akan ditembuskan ke direktur. Nanti akan kita lihat apakah memang bisa kita berikan izinnya atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap dimanapun kita berada, tolong protokol kesehatannya 5M itu harus kita terapkan. Mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya. Jadi kita lebih tahu lah kita sebagai tenaga kesehatan dan penunjangnya, walaupun teman-teman banyak yang bukan tenaga kesehatan tapi kan sudah masuk ke dalam komunitas kesehatan, harusnya sudah lebih paham gitu. Jadi tetap diterapkan untuk keselamatan kita sendiri dan keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kembali untuk teman-teman yang mungkin sudah banyak ya yang SIPP-nya sudah jadi, alhamdulillah. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa memang sesuatu hal yang kadang kita lalai gitu, itu harus kita perbaiki kembali gitu. Saya tidak ada maksud bagaimana-bagaimana, tetapi ini adalah untuk kepentingan teman-teman semua sekali lagi. Sekali lagi ini tidak ada unsur apa-apa, tetapi memang ini untuk keselamatan teman-teman sendiri. Dalam kita bekerja, kita harus memiliki surat izin supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar sesuatu yang kita inginkan gitu. Jadi kita sama-sama harus saling menyadari bahwa keamanan kelegalan itu adalah sesuatu yang utama untuk keselamatan pasien karena memang kita menyediakan jasa, bukan menyediakan suatu hal yang bersifat paper atau kertas gitu. Kita berhadapan dengan manusia. Jadi kita betul-betul harus mengedepankan patient safety dalam hal ini. Itu yang harus saya tekankan sekali lagi pada teman-teman. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu hal, tindakan ataupun layanan tapi kita tidak memiliki izin. Seperti itu ya. Jadi terima kasih atas responnya teman-teman semua yang sudah mau mengurus. Jadi mungkin saya dalam hal ini agak keras tapi ini harus saya lakukan untuk keamanan kita semua, terutama untuk keamanan rumah sakit Islam sendiri gitu. Kemudian setelah itu yang ketiga harus saya ingatkan lagi bahwa
Mungkin ke depan ya dari kemarin sudah kita mulai ya, kita sudah mulai ada webinar-webinar tentang refreshment lagi tentang akreditasi gitu. Jadi betul memang kita perpanjangan izin akreditasi ini kita sampai bulan Maret 2022. Jadi sebelum habis kita harus mulai perpanjang lagi. Nah, berarti kita harus menghadapi hal-hal yang seperti dulu. Tahun sebelum pandemi kita harus hadapi kembali. Jadi webinar-webinar tersebut adalah persiapan-persiapan yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin di masa pandemi ini untuk mempersiapkan rumah sakit dan mempersiapkan teman-teman semua di dalam menghadapi akreditasi tersebut. Jadi tolong diikuti dengan baik apa yang sudah dipaparkan para surveyor di sana. Karena dengan masa pandemi seperti ini kita tidak mungkin melakukan bimbingan seperti dulu-dulu dalam waktu dekat gitu. Jadi begitu teman-teman diberikan surat tugas untuk mengikuti webinar tersebut, tolong betul-betul diikuti, dilihat, dan yang paling penting adalah diimplementasikan di unit teman-teman semua. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa kita akreditasi berikutnya itu adalah akreditasi model baru. Model baru yaitu SNAR 1.1 di mana semua menekankan pada unit, bukan lagi kepada Pokja. Mungkin nanti akan ada sedikit pembaharuan nanti yang akan mungkin sedang kita diskusikan bersama di manajemen dulu dan di kepanitiaan akreditasi. Nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman semua, tapi sebelum itu disampaikan tolong dipersiapkan. Masing-masing karu dicek lagi regulasi masing-masing unit. Apakah SPO-nya lengkap? Apakah yang hal-hal yang dibutuhkan lengkap? Masing-masing Pokja juga begitu, dirunut lagi elemen penilaiannya dari elemen penilaian pertama sampai terakhir. Karena itu yang nanti akan dicek. Tolong yang belum mengupdate elemen penilaian, silahkan ke sekretariat untuk mengupdate. Misalnya ada yang masih SNAR 1.0 misalnya. Itu berbeda ya dengan SNAR 1.1. Jadi kalau ada yang teman-teman masih punya elemen penilaian yang lama, silahkan diperbaharui. Jadi bisa dilihat bedanya bahwa sekarang dokumen kita itu tidak hanya dokumen saja. Ada yang namanya dokumen, regulasi, dan observasi serta wawancara. Kita kemarin sudah mengedarkan buku ya, buku Redosco. Itu adalah buku yang di dalamnya memuat regulasi itu seperti apa sih, dokumen itu seperti apa, bentuknya seperti apa, observasi seperti apa, wawancara seperti apa. Jadi memang jauh lebih rumit, sedikit lebih rumit dibandingkan akreditasi yang lalu. Tetapi kalau ini dijalani, teman-teman akan kelihatan bedanya bahwa sebenarnya ini lebih mudah nantinya dipahami. Rumit tetapi mudah dipahami, tidak seperti yang lalu. Kalau yang lalu itu kan kelihatannya simple tetapi dipahaminya susah. Tetapi kalau yang sekarang ini dibuat memang sedikit rumit. Rumitnya adalah terlalu lengkap ya. Jadi banyak yang harus kita kumpulkan, tetapi insya Allah lebih mudah dipahami. Jadi kita paham kenapa kita mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, jadi kita lebih paham. Runutnya itu lebih jelas kalau yang SNAR sekarang. Jadi tolong sekali lagi diikuti dengan baik webinar-webinar yang ada, karena ini memang webinar yang ada ini terbatas. Terbatas, materinya terbatas, kemudian kita pun dikejar waktu, waktunya juga terbatas. Gitu. Kita berharapnya kemarin itu memang perpanjangan kan setahun ya sampai Desember, tapi kita ternyata keluar hanya sampai bulan Maret. Jadi kita harus betul-betul mengejar ketertinggalan itu, tidak boleh leha-leha lagi. Mana yang bisa kita hadirkan yang kemarin-kemarin masih belum, ayo dilengkapi pelan-pelan. Bismillah lah, insya Allah sama-sama kita bisa gitu. Walaupun tanpa bimbingan mungkin pelan-pelan lah insya Allah, asalkan elemen-elemen penilaiannya itu dipenuhi, insya Allah kita bisa melengkapi itu dengan mendapatkan poin sesuai di elemen tersebut. Terutama untuk tim yang mungkin teman-teman sudah mendapatkan edaran tim akreditasi yang baru ya. Di sana juga terdapat tim komite mutu. Tolong ini yang masuk ke dalam tim komite mutu betul-betul komitmen sekali untuk di dalam tim ini, karena tim ini adalah tim inti nantinya. Nanti coba kita formulasikan lagi seperti apa. Tapi saya minta untuk yang masuk di dalam tim komite ini, komite mutu, baik subkomite di bawahnya juga harus betul-betul
eh, dilihat lagi, elemen penilaiannya harus dilengkapi. Karena besok ini kita akan memfungsikan asesor internal yang kita punya untuk mengecek mana yang teman-teman penuhi. Jadi kita punya asesor internal ada 3 untuk asesor internal bagian keperawatan, medis, dan manajemen. Jadi pokja-pokja yang ada di bawah itu nanti akan dicek oleh asesor internal yang bersangkutan. Mungkin ada sedikit perbaruan dari asesor internal, tapi insya Allah kedepannya kita bisa sama-sama gitu. Yang penting kita mau berusaha dulu. Saya minta betul-betul kesediaannya karena akreditasi ini penting untuk izin operasional rumah sakit dan untuk kerjasama dengan BPJS. Karena BPJS ini klien kita ya, mitra kita yang paling berpengaruh di RSI. Pasien-pasien kita ini hampir 70 hingga 80% ini adalah BPJS. Kalau kita ada masalah di PKS dengan BPJS atau perjanjian kerjasama dengan BPJS terkait akreditasi, ini akan menghambat eh, kerjasama kita dengan BPJS. Jadi betul-betul tolong sekali teman-teman, saya minta kerjasamanya. Memang nanti akan lelah sedikit, capek sedikit, tapi itu untuk RSI. Insya Allah berkah buat kita semua. Di mana RSI ini kan tempat kita mencari rezeki ya. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang baik buat teman-teman semua. Sesuai dengan tema kita pengajian kali ini, ahsanu amalan, terbaik dalam amal. Insya Allah mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ustadz Iqbal. Nanti teman-teman bisa menyimak dan diserami rohani supaya kita lebih fresh lagi, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi untuk menghadapi akreditasi di 2022 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan menikmati pengajian rutin ini, menyimak pengajian rutin bulanan ini. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan berkahnya, mendapatkan ilmunya juga, dan semoga lancar acara ini sampai akhir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon kerjasamanya nggih. Semuanya teman-teman demi RSI Kota Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Direktur RSI Kota Magelang, beliau Dr. Amit, yang telah memberikan masukan-masukan kepada kita, wabil khusus kepada seluruh karyawan RSI Kota Magelang. Tadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk persiapan akreditasi tahun depan bulan Maret. Semoga dengan persiapan yang kita siapkan benar-benar memberikan yang terbaik untuk RSI. Sehingga dengan kerja kita yang keras, yang maksimal, maka akan membuahkan hasil yang maksimal pula. Tetapi ketika kerja kita itu hanya santai-santai, maka hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, beliau tadi benar-benar memberikan motivasi kepada kita, wabil khusus karyawan RSI, kita persiapan untuk menghadapi akreditasi. Semoga kita bisa dan RSI lebih maju lagi ke depannya. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara kajian ataupun pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Iqbal Wijdani LC, yang insya Allah beliau akan menyampaikan dengan tema ahsanu amalan, amalan yang terbaik bagi kita semuanya. Kepada beliau, Ustadz Iqbal, waktu kami persilahkan. Monggo Ustadz. J. Saya mulai kepada moderator atau pembawa acara bisa menunjukkan jempolnya kalau terdengar suara saya dengan jelas. Baik. Terima kasih. Kita harus familiar dengan bahasa isyarat ini karena tidak ketemu fisik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya sedikit
menyiapkan. Ini langsung kami siapkan barusan saja sambil menunggu. Kalau dari panitia bisa menjadikan saya co-host untuk saya bisa share screen, supaya apa yang kita bahas bisa lebih mendalam, karena ada beberapa ayat, ada satu ayat dan dua hadits yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Kalaupun tidak bisa, nanti mungkin kita bisa share materi ini melalui admin ya. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman, walhamdulillahi ala kulli halin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul walaupun secara daring ini untuk sejenak menambah bekal kita, menambah motivasi diri kita, sejenak mengingatkan tujuan hidup kita. Di antaranya adalah ayat yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita ini, manusia dan jin, diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka pada posisi apapun kita saat ini, tempatkan kita sedang beribadah. Karena nanti setelah kehidupan ini, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat-nikmat dan dari kesempatan beramal soleh ini. Dan sebenarnya saya matur di hadapan Bapak Ibu ini berbahagia, karena kan walaupun tidak secara mirip kita ini berjuang, tapi kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah Islam, kita berada pada jalan perjuangan yang mirip. Apa kemiripannya? Kami di pendidikan dan Bapak Ibu di kesehatan. Kemiripannya adalah dua bidang ini, kesehatan dan pendidikan, adalah bidang yang di dalam Islam bukan komersil. Kami maksudkan seseorang berjuang di pendidikan dan kesehatan karena itu adalah kebutuhan primer manusia. Yang kami sebutkan adalah pendidikan dan kesehatan adalah bidang yang kalau di dalam Islam bukan untuk komersil. Artinya siap kita dengan segala keterbatasan fasilitas, kita siap dengan risiko-risiko yang kita hadapi, betapapun mungkin. Kalau nanti kita banding-bandingkan, ada profesi-profesi, bidang-bidang perjuangan yang lain yang mungkin di tanda kutip di kehidupan dunia itu lebih basah. Tapi kita di dunia ini hidup tidak hanya sekedar untuk 60 tahun menghabiskan usia kemudian mati, tapi ada kehidupan setelah kematian. Kita harapkan kita ini juga mendapatkan dunia dari profesi kita, tapi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini juga bermanfaat untuk perkara akhirat kita. Sehingga majelis ini pun saya harap menjadi majelis mengilmui profesi kita, menambah motivasi kita betapa berat tantangannya, banyak masalahnya tentang profesi yang kita jalani ini, tetapi ketika kita melangkahnya adalah langkah ibadah, insya Allah kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami masih belum bisa
share screen ya, tidak mengapa. Mungkin adminnya agak kesulitan, tapi tidak mengapa. Kami akan masuk pada pembahasan kita tentang ahsanu amala. Apa yang kami sampaikan ini kami dasarkan awalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan liyabluwakum untuk menguji kalian. Ayyukum siapa di antara kalian ahsanu amal yang terbaik amalannya, terbaik dalam amalan. Tadi kami sampaikan dalam pendahuluan, setiap kita mendapatkan porsinya masing-masing dari Allah. Kaya maupun miskin, tua maupun muda, kesempatan yang luas maupun sempit, semua adalah dari Allah. Begitu juga kehidupan dan kematian. Dalam ayat ini mendapatkan keterangan untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada kematian, ada kehidupan. Kenapa tidak semua hidup saja tanpa kematian? Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan semuanya sehingga tidak perlu ada kematian. Keterangannya dalam ayat ini adalah diciptakannya manusia itu sempurna dengan kematian dan kehidupannya adalah untuk menguji dari manusia itu siapa yang terbaik amalannya. Berarti kita ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian dan kehidupan itu siapa yang terbaik amalannya. Bukan termewah, bukan terbanyak, bukan ter yang lain. Karena kata ahsan ini adalah kita artikan terjemahannya adalah lebih baik dan terbaik amalannya. Ahsan termasuk ismu tafdhil. Maka concern kita menjalani kehidupan ini adalah mencari bagaimana supaya kita ini bisa ahsan. Dalam bahasa yang mungkin di dunia profesional kita sebutkan bagaimana hidup kita ini menjadi produktif, tidak hanya sekedar sibuk. Tidak hanya sekedar lelah, tetapi juga apa yang kita lelahkan ini juga lillah. Bisa ada manfaatnya. Tidak hanya sekedar habisnya energi, tetapi kemanfaatan dari apa yang telah kita habiskan dari energi kita itu. Disinilah poin ahsanu amala. Sehingga waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita entah nanti usia yang panjang ataupun tidak, betul-betul kita bisa meraih terbaik dalam amalan. Atau setidaknya yang kita serahkan kepada Allah, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah amal yang betul-betul kita maksimalkan sampai level ahsan. Maka yang perlu kita tambahkan bagi kita masing-masing adalah kita ilmui mana dari amalan-amalan itu yang ahsan. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah. Sebuah hadits Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Dalam hadis yang panjang itu disebutkan ternyata level peribadatan seseorang kepada Allah itu ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan di antara orang-orang Islam, di antara orang beriman itu ada level tingkatan ubudiyah. Disebutkan Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril radhiyallahu taala alaihissalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan suatu hari Jibril mendatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah ditanya, "Mal iman?"
Rasulullah sebagai seorang Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah, ditanya oleh Jibril, apa itu iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, anta abudallah, antu'mina billahi wa malaikatihi, wa rasulihi, wa kutubihi, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah ketika seseorang beriman kepada Allah, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Wa malaikatihi, kemudian beriman kepada malaikatnya. Wa biliqaihi, dan pertemuan, maksudnya hari pembalasan Allah dan rasul-rasulnya. Ini ringkasnya adalah rukun iman. Level pertama adalah keimanan seseorang masuk kepada Islam. Pertama yang dia harus lakukan adalah beriman kepada Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua ditanyakan oleh Jibril adalah, wamal Islam, apa itu Islam? Seseorang dikatakan Muslim. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bihi wa tuqimus salata wa tu'addiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Dalam lain disebutkan tahajjul bait. Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, bersaum di bulan Ramadan, dan menunaikan haji yang kita kenal dengan rukun Islam. Tadi setelah keimanan diyakini dalam hati, terlafadzkan dengan lisan, maka keimanan itu harus diwujudkan dengan amal yang zahir, yaitu rukun Islam. Salatnya seseorang, puasanya seseorang, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka setelah apa yang kita yakini dalam hati, berikutnya adalah yang kita tampakkan melalui amalan. Kita wujudkan keimanan itu dengan bentuk peribadatan kita kepada Allah dalam bentuk amalan. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang ketiga ditanyakan oleh Jibril alaihissalam adalah, qala wamal ihsan? Kemudian apa itu ihsan? Apa itu titik ihsan? Titik yang baik, titik yang bisa dimaksimalkan seseorang dalam beribadah. Jadi keyakinan dalam hati, kemudian dia wujudkan dengan amalan badan. Kemudian berikutnya tentang ihsan, Rasulullah SAW menyebutkan, qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Seperti kita ini sedang diawasi oleh atasan kita. Kalau kita ini sedang diawasi oleh atasan kita, Bu Direktur kok pas mampir di kantor kita. Secara manusiawi kita akan berusaha untuk bisa maksimal, mungkin mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Karena kita ditunggu. Demikian seseorang mencapai titik ihsan. Bagaimana caranya adalah dengan menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah dalam setiap ibadahnya, dalam setiap amalannya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rasulullah SAW menambahkan, jika engkau pun tidak bisa merasakan itu, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi dari tingkatan ubudiyah yang tiga ini, yang pertama adalah iman, seseorang mengikrarkan keimanan, mengikrarkan apa yang ada dalam hatinya. Rasulullah SAW disebutkan dari rukun iman yang 6. Kemudian setelahnya keimanan itu diwujudkan dengan amalan anggota tubuh. Kemudian yang ketiga menariknya, Rasulullah SAW kembalikan urusan itu kepada hati masing-masing. Ihsan itu kan merasa diawasi oleh Allah. Perasaan mendapatkan pengawasan dari Allah. Jadi dari amalan hati, iman, ditampakkan kepada anggota tubuh dengan
rukun Islam yang nampak, kemudian kembali lagi kepada hati. Yang masing-masing dari kita punya kendali atas hatinya. Bisa mengendalikan bagaimana dia akan melaksanakan amalan itu seperti yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya. Ya. Maka kalau kita sudah melewati fase keimanan, sudah kita lama berikrar rukun Islam, rukun iman, kita sudah tampakkan dengan rukun Islam, kita sholat, kita berpuasa, kita menunaikan zakat. Sebagian dari kita mungkin sudah berangkat haji, sudah kita nampakkan. Maka level berikutnya, tugas bagi kita adalah untuk bagaimana dalam beribadah itu kita bisa ihsan. Ibadah tidak sekedar hanya, ya yang penting saya sholat, kemudian selesai salam, selesai itu, kemudian saya akan kembali. Puasa tidak hanya sekedar, ya sudah yang penting saya dari habis subuh, tidak makan sampai terbenamnya matahari. Zakat juga saya yang penting sudah bayar. Tapi bagaimana seseorang itu bisa mencapai titik ihsan. Ya. Kembali Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita tentang ihsan itu, Bapak Ibu. Kalau sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menuliskan, menentukan, menggariskan al-ihsana, titik ihsan ala kulli syai'in, pada setiap hal, pada segala sesuatu itu ada titik ihsannya. Tidak hanya yang berkaitan dengan ibadah, tapi dengan profesi, tapi dengan tugas, ada titik-titik ihsannya seseorang. Titik-titik ihsan untuk mencapai tadi ahsanul amalan. Apa lanjutannya? Menarik, Rasulullah SAW memberikan contoh untuk memudahkan kita memahaminya. Beliau bersabda, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan tiap hal itu ada titik maksimal, titik ihsannya. Kemudian Rasulullah SAW mendatangkan dua contoh yang secara zahir, Bapak Ibu, dua contoh ini, ketika kita perhatikan, dua contoh ini adalah contoh yang mungkin menurut akal manusia dikatakan sesuatu yang kejam, sesuatu yang menyakitkan. Itu pun ada titik ihsannya. Yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika engkau itu harus berperang, membela di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela kehormatan Islam, maka engkau berperang itu hendaknya berperang dengan ihsan. Diharuskan membunuh musuh-musuh Allah, maka membunuhnya itu juga harus dengan ihsan. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Engkau harus membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah. Dan jika engkau itu menyembelih itu kan menyakiti binatang. Jika engkau menyembelih, idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah, maka ihsanlah juga dalam sembelihan. Bagaimana titik ihsan dalam sembelih itu? Rasulullah SAW menyebutkan wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya tiap dari kalian ketika akan menyembelih itu menajamkan goloknya, menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia juga menjadikan hewan yang akan disembelih itu nyaman, tidak
banyak tersakiti, dijadikan nyaman, dijauhkan dari stres. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sebenarnya tercantum dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah pada hadis ke-17. Kita dapati pelajaran besar. Betapa Rasulullah SAW, seorang yang sangat cerdas, memilihkan bagi kita contoh yang tepat. Menyebutkan di awalnya, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Setiap profesi, setiap hal itu ada titik ihsannya. Begitu pula dengan profesi yang kita jalani saat ini. Tentu ada titik ihsannya. Untuk lebih mudahnya mungkin kita datangkan contohnya. Ketika seseorang misalnya dalam beramal, dia telah beriman kepada Allah. Kemudian dia kami bisa share nih. Ini hadis tentang ihsan yang kami tadi sempat bacakan. Karena dengan contoh, misalnya seseorang itu beramal, dia telah beriman kepada Allah, kemudian dia laksanakan keislaman dengan melaksanakan rukun Islam berupa sholat. Maka dia berangkat ke masjid, pakai pakaian seadanya. Untuk laki-laki dia pakai kaos dalam misalnya atau kaos singlet, gitu. Tertutup auratnya dari pusar sampai lutut, tertutup dengan sarung. Dia laksanakan salat itu dengan segala keminimalisan orang itu untuk melaksanakan. Dia datang ke masjid, salat berjamaah. Apakah salat orang itu bisa dikatakan sah? Ya, kita katakan sah. Dia menutup aurat, menghadap kiblat, rukun dan wajibat salat sudah dia laksanakan. Baikkah? Baik. Tentu tetap kita katakan baik daripada orang-orang yang tidak salat. Tapi orang ini belum sampai pada titik ihsan. Ya, salatnya sah, menggugurkan kewajibannya, menjauhkannya dari dosa meninggalkan salat, ya. Baik yang dia lakukan, iya baik, tapi belum sampai pada titik ihsan. Bagaimana seseorang ihsan dalam salatnya? Dia cari pakaian yang terbaik. Tidak hanya menutup aurat kemudian dia cukupkan di situ, tapi cari dengan pakaian yang bersih. Kalau perlu dia tambahkan dengan wangi-wangian. Ya, beberapa hari lalu membeli mukena misalnya. Membeli mukena yang terbaik, dia pilih mukena yang terbaik untuk dia jadikan salatnya seihsan mungkin. Contoh yang lain, bagi kita yang berjuang juga menafkahi keluarga, baik seorang ayah misalnya, seorang ayah yang ihsan dalam menafkahi, tidak hanya ya sudah yang penting saya dapat uang, kemudian saya kasih uang itu kepada istri, saya cukupi anak saya kebutuhan pendidikan dan makanannya, sudah sampai situ saja, tidak. Kalau sampai situ saja, apakah dia baik? Iya baik. Tapi ada titik-titik ihsan. Dia pastikan yang dia bawa pulang adalah uang yang halal untuk dikonsumsi. Dia tambahkan dalam setiap beramalnya niat-niat baik. Mudah-mudahan apa yang saya usahakan dari nafkah ini untuk pendidikan anak saya, mudah-mudahan nanti anak saya menjadi pribadi yang soleh, bermanfaat bagi banyak orang. Kita tidak cukupkan pendidikan anak kita, ya sudah saya titipkan kepada sekolah Islam yang saya tahu nanti dia pulang hafal Quran, dia bisa baca Quran, dia tahu hadis, dia tahu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya terima jadi. Baikkah orang tua yang semacam ini? Baik. Tapi belum sampai pada titik ihsan. Karena sebenarnya orang tua itu bisa meluangkan waktu untuk sekedar mengajari anaknya itu bacaan sholat misalnya, hafalan surat Al-Fatihah misalnya, menemani anaknya ketika tilawah Al-Quran misalnya. Jadi titik ihsan menjadi seorang ayah. Atau dalam titik yang lain misalnya seorang ibu
Ya, tugasnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri adalah mengatur rumah, termasuk mungkin tugas tambahannya adalah memasakkan untuk keluarganya. Ya sudah dia masakan, dia beli sayur, mungkin sayur jadi, kemudian dia suguhkan anak-anaknya. Apakah itu yang seperti ini baik? Baik. Tapi mari kita cari titik ihsannya. Apa titik ihsan dari seorang ibu? Bapak ibu ini belanja, memilih sayuran terbaik, dengan uang yang dia miliki, yang diamanahkan kepadanya, dia bawa pulang, kemudian dia bersihkan makanan itu, sayur itu dia cuci, kemudian dia setelah itu bawang dan bawang merah, bawang putihnya dia rajang-rajang, dia kupas, dengan setiap rajangan dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini saya sedang memasakkan untuk suami dan anak-anak saya. Saya harapkan apa yang saya masak ini betul-betul menjadi daging yang bermanfaat, menjadi energi untuk anak-anak saya nanti beramal soleh. Suami saya nanti lebih sehat lagi untuk bisa mencarikan nafkah untuk keluarga. Memang seorang ibu yang memasak itu dikatakan baik. Tapi mari kita cari titik ihsannya. Dalam setiap irisan sayuran, dia mengiris sayuran itu, dia ucapkan doa di dalam. Ya Allah, bismillah. Saya memasak ini. Ya, mungkin terkadang terciprat minyak, terkadang kecantang makanan ini, kadang lupa masukkan ini, mungkin kadang ketambahan garam dan lain sebagainya. Dalam setiap usaha itu dia doakan, mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk keluargaku. Ini luar biasa, titik ihsan. Maka dalam setiap hal tadi yang Rasulullah SAW sebutkan, setiap hal itu ada titik ihsannya. Silahkan Bapak Ibu semua cari apa yang sedang dikerjakan, bagaimana titik ihsannya. Bagi seorang perawat misalnya, datang orang sakit masuk IGD, karena mungkin ada kecelakaan, dibawa masuk, orangnya sakit, marah-marah, dan demikianlah orang yang sakit memang terkadang demikian, emosional dan lain sebagainya. Kita cari titik ihsannya. Oh, ini orang berlaku tidak baik kepada saya, malah marah-marah, mau saya bantu malah marah-marah. Apa titik ihsannya? Oh, titik ihsannya adalah saya bisa bersabar, saya menghadapi orang ini dengan sebaik mungkin, betapapun dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi. Apa titik ihsannya? Dicari tahu. Seorang dokter misalnya, kita tahu bahwasanya orang-orang yang berjuang di dunia kesehatan luar biasa, kami yakini sangat besar jasanya dan sangat besar risikonya. Yang orang-orang kalau tahu ada orang sakit justru menjauhi, orang-orang kesehatan itu orang sakit malah didekati. Orang sakit minta bantuan mesti ditolong. Maka kita cari titik ihsannya. Ketika dokter memeriksa orang yang sakit, diajak ngobrol, dia sapa orangnya, diketahui ternyata mungkin orang ini adalah orang yang kekurangan dalam hal harta. Maka dokter ini dengan sengaja untuk mencarikan solusi-solusi, oh Bapak tidak bisa ini, silahkan untuk ini. Ini titik ihsan. Karena darurat mungkin orang ini harus segera berobat, akhirnya pakai reguler umum, pasien umum. Tidak bisa mengantri dan lain sebagainya. Sudah diberikan saran, Bapak ini saya beri mungkin obat untuk sementara menunda sakit, mengurangi rasa sakit. Bapak silakan untuk mengurus misalnya BPJS supaya nanti Bapak tidak terbebani tentang biaya kesehatan, tentang biaya pengobatan. Dokter yang mencari titik ihsan. Cukup dikatakan baik ketika dokter itu ya ada orang datang, dikasih advice bagaimana sebaiknya mengusahakan kesehatan, apa obatnya diresepkan, sudah selesai itu baik, ya baik. Tapi mari coba dicari untuk titik ihsannya apa. Oh, titik ihsan itu seorang dokter itu ya, menyapa dengan ramah. Titik ihsan seorang dokter itu tidak hanya mengedukasi tentang penyakit, tapi juga mengingatkannya tentang kesembuhan itu dari Allah, tentang penyakit itu adalah ujian dari Allah ya. Seseorang berarti mendapatkan kesempatan gugurnya dosa, kesabaran atas proses menjalani pengobatan itu, dan lain sebagainya. Ada titik ihsannya. Demikian Bapak Ibu, setiap hal yang Rasulullah SAW sebutkan, ada titik ihsannya. Mari kita berusaha mencari titik ihsan,
Sebagaimana demikian pula kita melihat dunia. Bapak Ibu kalau nyari HP misalnya ke counter, HP yang dulu sudah usang mungkin diberikan kepada orang lain, saya butuh HP yang baru. Kalau kita punya uangnya, ditawari oleh penjual HP itu, ada HP yang kameranya 3, ada HP yang kameranya 4, kameranya 5, bahkan ada HP canggih sekali bisa deteksi. Ada level-level HP itu, dari yang paling sederhana sampai yang terbaik. Andainya kita tidak bermasalah tentang uang, tentu yang terbaik itulah yang kita pilih. Kita tidak mencukupkan yang udahlah ini yang ini cukup. Tapi kita berusaha untuk yang maksimal. Kalau ada teman ngajak kita itu jajan ke warung Padang misalnya. Kemudian teman kita mengatakan, ya sudah masuk, silahkan pilih lauk sebebas-bebasnya. Mau berapapun saya bayarin. Tidak masuk di akal kita dan tidak ada satupun orang di antara kita yang mendapatkan kesempatan itu kemudian hanya ngambil nasi saja. Nah, kemudian duduk di tempat. Karena cukup makan itu pakai nasi. Ya, dikatakan makan itu cukup pakai nasi. Tentu kita ini pengen lengkap dengan sambelnya, sayurnya, ikan gorengnya, tambahi bumbu rendangnya. Kita lengkapi itu. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari makanan. Demikian itu kita melihat dunia. Ingin mendapatkan yang terbaik, tidak mencukupkan dengan yang baik saja. Begitu seharusnya cara pandang kita melihat urusan ibadah kita. Profesi kita, amanah yang diamanahkan kepada kita. Tidak cukup banyak. Ya kan yang penting saya nongol di kantor dari jam 8 sampai jam 2. Kemudian setelah itu saya pulang. Dan tugasnya, job desk-nya hanya itu. Tapi saya tidak ingin hanya pada level baik saja. Ingin yang terbaik. Oh, saya berada pada lingkungan RSI. Saya hidup di lingkungan yang baik ini. Saya laksanakan sesuai job desk, tapi saya ingin tambahan. Saya ingin yang terbaik. Dikala pulang saya mendoakan lingkungan saya. Mudah-mudahan RSI ini bermanfaat bagi umat Islam. Mudah-mudahan teman-teman di RSI ini senantiasa istiqomah dan bersemangat dalam kebaikan. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dapatkan kesehatan dari Allah SWT. Hadirnya kita di RSI tidak hanya sekedar, ya sudah, tanda tangan karena hadir dan pulang, tapi juga ada level lain, level ihsannya. Terima kasih RSI yang sudah memberikan kepada saya kesempatan berkarya, kesempatan beramal soleh. Saya doakan RSI-nya, saya doakan orang-orang sekitarnya, saya doakan teman-teman bisa bersemangat dalam berkarya, berjuang dalam perjuangan kesehatan ini. Sehingga level kita naik tidak hanya sekedar baik saja, tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, tapi bersama-sama kita raih titik ahsanu amalan dengan kita cari titik puncak kebaikan dalam setiap bidang yang menjadi amanah kita. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tentu dari Bapak Ibu yang hadir meyakini ada orang-orang yang lebih berhak untuk menyampaikan nasihat ini. Tapi kami memberanikan diri untuk matur di hadapan Bapak Ibu untuk mengingatkan diri kami pribadi dan tentu lebih butuh kepada nasihat-nasihat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan untuk bisa mencapai titik ahsanu amalan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada beliau Ustadz Iqbal yang telah menyampaikan dengan tema materi ahsanu amalan, terbaik dalam beramal. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan, baik yang diawali dari surat Al-Mulk yang kedua, di situ kita bisa mengetahui berbagai macam kebaikan-kebaikan yang harus kita tingkatkan. Sehingga beliau tadi memberikan bahwa seorang muslim ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Maka di situ ada iman, ada Islam, dan juga ada ihsan. Maka ketika kita menjalankan amal soleh, carilah yang terbaik bagi kita. Maka tadi Ustaz Iqbal menyebutkan anta budallah kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ketika kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, akan tetapi ketika kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Artinya ibadah amal soleh yang kita lakukan sehari-hari selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita selaku karyawan RSI, maka di samping kita ada absen ataupun dipantau dari atasan, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memantau kita semuanya. Sehingga tadi ada masukan dari Ustaz Iqbal, kita ketika masuk bekerja di RSI, masuk jam 7, pulang jam 2, kita tidak hanya sekedar absen, tidak sekedar hanya mengamalkan apa yang menjadi tugasnya, tapi kita cari di mana ihsan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik bagi kita pribadi dan juga untuk RSI-nya. Nah, semoga dengan kajian hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita, khususnya karyawan, dan semoga kita bisa melakukan dalam ibadah sehari-hari. Baik, lanjut. Kita melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara yang keempat adalah acara lain-lain yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau, Ustadz Solihin. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Semoga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, jazakumullah pada Ustaz Iqbal berkenan untuk mengisi kajian di lingkungan karyawan RSI Kota Magelang. Mudah-mudahan ini membawa semangat terbaru. Apalagi di saat ini kita berada di akhir tahun Masehi 2021 dan akan kita sambut kedatangan tahun 2022. Mari apa hal-hal yang menjadi amaliyah kita yang 1 tahun kemarin ini perjalanan 2021 belum bisa kita capai dalam titik yang terbaik, ya, titik yang ahsanu amalah. Mari kita koreksi, ya, sehingga teman-teman semuanya, segenap karyawan di lingkungan RSI Kota Magelang, dari mulai jajaran direktur, ya, sampai dengan teman-teman semua karyawan dan kita yang ada di yayasan ini, mari kita cari titik yang terbaik dalam amal kita, ya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini harapan kami atas nama yayasan dari Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang yang menaungi, ya, sebagai penanggung jawab di RSI Kota Magelang ini. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, jajaran direktur, manajemen, direksi, dan juga seluruh karyawan yang ada di lingkungan rumah sakit saat ini maupun mungkin yang berada di rumah. Ya. Sedikit dalam acara lain-lain ini kami sampaikan bahwa kami juga akan menjawab dari dulu yang pernah ditanyakan pada teman-teman yang berkaitan dengan aturan perusahaan yang sudah dikeluarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang untuk RSI.
Ya, ada beberapa poin saat itu. Yang pertama tentang presensi. Ya, presensi ini kami sudah meminta kepada pihak manajemen untuk dilaksanakan kembali. Ya, dengan adanya mesin presensi, ya mesin kehadiran dan kepulangan. Ini yang sudah ada di RSI, sehingga monggo karena ada laporan juga rusak, ya, sehingga nanti kalau bisa di awal tahun 2022 itu betul-betul presensi kehadiran dan kepulangan dari teman-teman karyawan RSI ini bisa betul-betul kita pertanggungjawabkan, ya, sehingga apa yang sudah menjadi kesepakatan kita ini bisa berjalan dengan baik, teman-teman yang ada di RSI. Di samping tadi juga menyangkut kajian Ustadz Iqbal, kita bisa paling tidak mengawali ihsan itu dengan kehadiran, dengan ketepatan, dan juga kepulangan dengan ketepatan, dengan mampu kita mencari mengisi amalan-amalan yang terbaik. Yang kedua yaitu tentang permasalahan sakit, ya. Dari teman-teman RSI, karyawan yang sakit, kadang-kadang di aturan perusahaan itu memang harus ada surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Islam Kota Magelang. Bagaimana apabila yang jauh, ya, kita sudah ada sepakatan, ya, dimintakan surat keterangan, ya, dari rumah sakit atau mungkin puskesmas atau poli atau dokter yang terdekat dari rumah teman-teman karyawan, ya. Nah, nanti itu menjadikan bahan untuk dilegalkan, ya, di RSI Kota Magelang sebagai syarat izin sakit dari teman-teman, ya. Artinya bahwa boleh, ya, boleh dengan surat keterangan dari dokter dari rumah sekitar, tetapi tetap ini sebagai syarat untuk dilegalkan, artinya kepada atasannya dan lain sebagainya yang ada di Rumah Sakit Islam Kota Magelang. Yang ketiga, terkait dengan karyawan kontrak apakah bisa menjadikan tetap. Di aturan perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit, karyawan kontrak itu adalah diutamakan untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Yang insya Allah regulasinya, ya mohon maaf karena kemarin kita sebenarnya sudah akan mencoba di tahun 2020 dan 2021, tapi qadarullah kita ini masih diuji dengan masa pandemi. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini di anggaran, ya, di anggaran untuk tahun 2022 ini kita bisa menghitungkan untuk teman-teman karyawan kontrak ini, karena sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, untuk bisa kita mulai, ya, kita angkat menjadi karyawan tetap. Pertama, ya, yang paling diutamakan adalah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Yang kedua, memang bagi teman-teman yang usianya sudah, bahkan ada yang mencapai sudah melebihi 35 atau mendekati 35, ya ini menjadi skala prioritas mestinya untuk pengangkatan karyawan tetap. Yang mudah-mudahan mohon doanya nanti bisa dimasukkan di dalam RKA di tahun 2022 secara perhitungannya. Lalu yang keempat, untuk cuti hamil dan cuti sakit, ya, terkait dengan karyawan kontrak. Kenapa yang cuti hamil ini, ya, dengan cuti sakit ini kok berbeda, ya. Kalau cuti sakit dia masih mendapatkan gaji, tetapi untuk cuti hamil dia tidak mendapatkan. Jadi ini memang keputusan, ya, untuk teman-teman karyawan kontrak diberikan keistimewaan, yaitu bisa berhenti dulu dalam masa kontraknya walaupun belum habis, tetapi nanti bisa menyambung lagi masa kontraknya yang ada di RSI ini sebagaimana aturan perusahaan, ya. Adapun sakit ini memang klausul yang berbeda, karena sakit ini mestinya sesuatu yang tidak terencana dan sebagainya, berbeda tentang pemahamannya, sehingga di aturan itu masih berbunyi membedakan antara memang cuti hamil dengan cuti sakit, ya, dengan sakit. Ini mungkin sebagai tanggapan sekilas dari teman-teman yang membahas beberapa waktu yang lalu tentang sosialisasi aturan perusahaan, ya, karyawan di lingkungan RSI Kota Magelang. Itu yang pertama. Yang kedua, dan terakhir ini, ya, karena kita sudah jam 9 lebih, teman-teman juga banyak kegiatan dan juga
pekerjaan ya di hari ini, apalagi kita masih untuk akhir tahun dengan menyiapkan laporan-laporan akhir tahun 2021 ini. Mestinya teman-teman monggo untuk mempersiapkan diri, termasuk juga mempersiapkan RKA ya untuk kegiatan tahun 2022 di lingkungan RSI, baik itu dari unit ya dan juga yang lainnya. Ini mohon untuk dipersiapkan sehingga sebelum Januari tahun 2022 ini RKA sudah masuk ke yayasan dan sudah disahkan, sehingga kegiatan-kegiatan operasional di Rumah Sakit Islam Kota Magelang ini bisa lebih tertata dengan baik dan kita lebih ahsan tadi, lebih baik lagi lah ya. Bukan hanya sekedar baik kita berjalan, tetapi harus lebih di tahun 2022 ini terletak kepada penyusunan RKA yang lebih baik, mestinya begitu. Ini harapan kami ya, termasuk kita menyongsong akreditasi yang sudah disampaikan Direktur tadi, yang memang ini sesuatu yang baru bagi kita dengan Senar 1.1 ini, yang kita belum pernah mengalami karena saat itu kita pakai KAS ya, dan ini ada metode baru. Monggo teman-teman bisa menyesuaikan dengan cepat ya, karena secara prediksi tadi di awal Direktur sudah menyampaikan bulan Maret ya, hanya tinggal beberapa saat saja ya. Dan itu juga mungkin ini sesuatu yang perlu kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun 2022 ini kita segala hal yang kita hadapi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling akhir juga kami mengingatkan pada teman-teman semuanya, ini di suasana musim hujan, di suasana ini ya, karena kita rumah sakit ini dalam keadaan yang memang sudah usia ya, mari kita untuk saling bareng-bareng lah gitu, jangan hanya memfokus petugas saja, tapi kadang-kadang ketika melihat sesuatu yang mungkin membahayakan ya, membahayakan bagi karyawan itu sendiri ya, mungkin bagi dokter, bahkan membahayakan bagi pasien ya, seperti ada kebocoran ya, lantai licin dan sebagainya. Mari kita peduli ya, berbuat aksan itu banyak hal ya. Ketika kita melihat sesuatu yang itu membahayakan, segera itu sebagai bentuk amaliyah tambahan kita ya, jangan sampai hanya dibiarkan karena sudah merasa ada petugasnya dan sebagainya. Jangan, mari kita berupaya, karena dengan keterbatasan dan juga keadaan rumah sakit kita semacam ini, bukan kita terus menyerah, bukan kita terus pesimis, bukan, tetapi ini banyak ladang amal yang bisa kita kerjakan di rumah sakit ini dengan keterbatasan rumah sakit yang ada di RSI Kota Magelang ini. Ini harapan kami, karena juga sekali lagi mudah-mudahan mohon doanya tahun 2022 ini kita harus mulai bergerak, kita harus bisa melakukan sesuatu yang terbaik dengan rencana-rencana yang terbaik di akhir tahun 2021 ini. Demikian saja arahan dari kami selaku yang diamanai untuk Yayasan Kesehatan Islam Kota Magelang sebagai penanggung jawab RSI Kota Magelang. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang dalam penyampaian ini. Selamat untuk kita mengakhiri tahun 2021 itu dengan mempersiapkan sesuatu di tahun 2022 dengan sesuatu yang lebih baik ya, dengan ahsanul amalah. Cari titik-titik ahsan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Iqbal di masing-masing sesuai dengan tupoksi kita masing-masing ya. Demikian, mohon maaf, alhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya kembalikan pada Ustadz Fauzan sebagai pembicara pada kajian bulanan karyawan RSI Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada beliau Ustadz Sholihin yang telah menyampaikan beberapa hal baik berkaitan dengan RSI dan juga yang lain-lainnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan satu jawaban tadi dari beberapa pertanyaan dari karyawan, sehingga tadi Ustadz Sholihin sudah menyampaikan. Nah, semoga dengan jawaban itu bisa menjadikan
orang yang menanya puas, artinya bisa mendapatkan jawabannya. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati dan kita menginjak acara yang terakhir adalah penutup, dan semoga di pengajian akhir bulan Desember ini memberikan manfaat kepada kita semuanya dan kita benar-benar bisa mempersiapkan apa yang terbaik untuk tahun depan, yaitu 2022. Nah, kami selaku MC meminta maaf apabila dalam kami menyampaikan ada kekurangan dan kekhilafan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara kegiatan pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang di pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, biasanya tak sampaikan. Tadi sempat error enggak tadi? Enggak. Oh,